Aduh, tugasnya rumit sekali sih. Iya, padahal sudah dikerjain dari beberapa hari yang lalu, tapi masih belum siap juga. Ya, saya juga nggak begitu ngerti beberapa materinya, jadi agak susah juga ngerjain tugasnya. Iya, rasanya batas pengerjaannya sangat singkat. Ini aku dari tadi sudah mencoba memahami materi, tapi aku lagi bingung di bagian mana. Coba aku lihat. Aku juga kurang mengerti materi ini sih. Gimana kalau kita cari pembahasannya di Google saja? Jangan takut, karena kita suka hidup di era komunitas seperti sekarang ini. Semuanya karena ingin tahu semua akan materi. Kita bisa coba membaca penjelasan lebih lengkap tentang materinya dari Google juga. Iya, kita bisa lihat materinya dari YouTube juga. Ya benar, kita hanya memerlukan keahlian untuk menggunakan internet karena membantu kita. Guys, coba aku searching materinya di YouTube dulu ya. Pada era digital ini, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya internet. Internet telah memberikan banyak dampak positif bagi kita. Misalnya, membantu meningkatkan produktivitas kita. Kita bisa mencari informasi dan berita dari seluruh belahan dunia melalui internet. Lalu, bagaimana internet dapat menyediakan informasi bagi kita? Kata internet berasal dari bahasa Inggris, yaitu Interconnected Network, yang artinya jaringan yang saling terhubung. Intinya, internet adalah sistem jaringan komputer yang saling terhubung secara global dengan menggunakan paket internet protokol untuk menghubungkan berbagai perangkat di seluruh dunia. Untuk mendapatkan informasi, kita perlu terhubung dengan internet untuk mengakses World Wide Web, atau yang biasa disingkat sebagai www yang tersedia di browser. Terus, apa yang dimaksud dengan browser? Browser merupakan salah satu jenis perangkat lunak atau software yang biasanya digunakan untuk mencari dan membuka suatu halaman web di situs internet, di mana halaman web dapat berisi berbagai informasi. Contoh browser yang bisa kita gunakan antara lain Google, Microsoft Edge, Mozilla, Firefox, dan lainnya. Informasi yang kita dapatkan dapat berupa teks, gambar, ataupun video. Dengan adanya internet, kita bisa memanfaatkan mesin pencarian informasi untuk membantu kita. Misalnya, mencari informasi lebih lanjut mengenai suatu materi pembelajaran. Wah, akhirnya aku sudah paham dengan materi ini. Iya, berkat kemajuan teknologi, pekerjaan kita jadi lebih mudah. Akhirnya kita sudah paham materi ini. Ayo kita lanjutkan tugasnya. 2 hours later. Hey guys, kita istirahat dulu yuk. Iya, udah capek nih. Oke deh, nanti kita bawa lanjut ya. Guys, coba kalian lihat deh. Ada berita di IG, katanya ada seorang anak yang meninggal setelah mengonsumsi obat X. Oh serius? Aku belum dengar beritanya. Kamu yakin itu benar? Tapi di sini sudah ada yang banyak like dan komentar. Oh, aku juga pernah lihat sih berita serupa di Facebook dan Twitter. Kemungkinan besar memang benar berita itu. Mengerikan sekali ya. Iya, katanya perusahaan obat itu sampai merugi. Orang-orang sudah tidak percaya lagi dengan perusahaan itu. Kasian sih, tapi salah mereka juga. Kenapa mau jual obat yang tidak dijamin keamanannya? Iya, aku masih nggak lupa. Mungkin teman-teman, apakah berita tersebut dari sumber yang terpercaya? Kita tidak boleh percaya dengan berita tanpa sumber yang punya. Bisa jadi itu hoax. Kita cari dari sumber yang lain. Iya, benar kata Jaslyn. Coba aku searching lebih lanjut informasi mengenai obat itu dari sumber yang terpercaya. Ternyata benar guys, berita itu hoax. Kok bisa? Padahal udah banyak yang share ke sosial media loh. Iya, ternyata hoax ya.
Memang hoax ini sangat meresahkan sampai kita sempat percaya. Sepertinya kita terlalu percaya begitu saja dengan berita yang kita lihat. Hoax itu benar-benar sangat mengkhawatirkan. Aku udah lanjut percaya pula tadi, malu banget loh. Aku juga. Untung Jasmine mengingatkan kita untuk mencari informasi yang lebih lanjut ya. Ya teman-teman, kalau menerima berita, jika kita boleh percaya begitu saja, lebih baik kita mencari kebenarannya terlebih dahulu dari sumber yang terpercaya. Oh, benar juga. Terima kasih ya, Jess. Teman-teman, apakah kalian pernah mendapatkan berita hoax? Pada zaman yang semuanya sudah serba digital ini, hampir semua informasi atau berita disampaikan melalui internet. Hal ini tentu saja memudahkan para pengguna internet untuk mendapatkan informasi kapanpun dan dimanapun. Bahkan kita juga bisa mendapatkan berita secara cepat dari berbagai belahan dunia. Namun, meskipun internet memberikan kemudahan bagi kita dalam mendapatkan informasi, hal ini juga tidak terlepas dari sisi negatifnya, yaitu hoax. Apa yang dimaksud dengan hoax? Hoax adalah berita yang mengandung informasi yang nilai kebenarannya sudah diubah, sehingga berita yang disampaikan memberikan informasi yang salah. Berdasarkan kebenaran dan tujuan di baliknya, hoax bisa dibagi menjadi 3 jenis. 1. Misinformasi. Misinformasi adalah informasi salah yang tidak sengaja disebarkan. Hal ini disebabkan karena penyebar menganggap bahwa informasi yang disebarkan merupakan informasi yang benar. Penyebar membagikan informasi tersebut bukan dengan tujuan menyesatkan penerimanya. Yang kedua adalah disinformasi. Disinformasi adalah informasi yang sudah dimanipulasi kebenarannya. Penyebar membagikan informasi tersebut dengan tujuan ingin menyesatkan penerima informasi untuk mempengaruhi opini individu demi kepentingannya sendiri. Yang ketiga, malinformasi. Malinformasi adalah informasi yang sengaja dipotong atau dipenggal kemudian disebar untuk menimbulkan kesalahpahaman dan kekacauan. Hal ini biasanya dilakukan untuk menebar kebencian dan menggiring opini publik terhadap suatu individu atau kelompok. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, informasi dapat menyebar dengan cepat pada era digital ini. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa informasi yang disebar merupakan hoax. Hoax dapat memecah belah berbagai pihak dan merusak reputasi dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi target. Dengan informasi yang beredar dengan cepat, hoax dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pihak target. Bukan hanya kerugian, korban juga bisa menerima hinaan dan berbagai kata-kata yang tidak pantas dari para pengguna internet. Hal ini dapat berujung pada trauma atau gangguan mental pada korban. Ada juga hoax yang disebarkan untuk menimbulkan keresahan pada masyarakat. Masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam literasi digital dapat dengan mudah mempercayai berita hoax tersebut. Mereka akan merasakan kekhawatiran yang berlebihan terhadap berita yang sengaja dibuat untuk menakut-nakuti masyarakat tersebut. Oh, begitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mencegah agar kita tidak tertipu dengan berita palsu? Nah, untuk mengetahui kebenaran dari suatu berita, kita perlu menerapkan UVEC, yaitu Understand, Verify, Evidence, dan Conclusion. 1. Pahami terlebih dahulu konteks dari informasi yang didapatkan. Apakah ada kata-kata yang dapat menimbulkan kesalahpahaman pada informasi tersebut? 2. Verifikasi kredibilitas dari penyebar informasi. Apakah penyebar informasi tersebut pernah atau sering membagikan informasi yang salah? 3. Cari bukti-bukti yang mendukung gagasan dari informasi tersebut. Namun, pastikan bukti-bukti tersebut berasal dari sumber yang terpercaya dan sudah terbukti kebenarannya. 4. Setelah kita sudah melakukan ketiga langkah sebelumnya, maka kita dapat mengambil kesimpulan dari informasi yang didapatkan, apakah itu informasi yang benar atau salah. Akhir ini memang banyak sekali sih berita hoax yang tersebar di media sosial.
Seharusnya media sosial itu digunakan untuk menyebarkan informasi positif, tetapi malah disalahgunakan begini. Iya, banyak orang yang sudah percaya dengan beritanya. Mereka cuma lihat terus langsung percaya. Iya, itu salah satu dampak negatif dari internet. Dengan adanya internet, berita hoax semakin mudah tersebar. Selain berita hoax, ternyata internet ada sisi negatifnya loh. Contohnya kayak cyberbullying. Aku baru saja lihat banyak komentar tidak pantas untuk urusan itu. Iya, aku akan memprovokasi agar bisa mengkritik perusahaan tersebut. Tega banget ya, pelakunya harus segera ditindak sih. Sudah membuat berita yang salah, membuat kepanikan, terus membuat perusahaannya merugi juga. Makanya, kita sebagai pengguna internet yang bijak harus memverifikasi dulu berita yang kita terima supaya kita tidak termakan hoax. Benar, terkadang orang lupa kalau tidak semua berita itu benar. Makanya penting untuk memeriksa kebenarannya dulu. Betul-betul, padahal internet bisa digunakan untuk hal positif loh. Contohnya kayak media pembelajaran. Contohnya kayak misalnya kita kurang mengerti materinya, kita bisa cari dari Google maupun menontonnya dari YouTube untuk mencari materi yang kurang kita pahami. Iya, aku juga sering melihat itu jika kayak kita mengerti tentang kita. Sekarang sangat mudah belajar tentang internet. Iya, selain itu internet juga memberikan kemudahan di berbagai bidang. Contohnya kita dapat berkomunikasi secara jauh dengan cepat. Tapi kita harus berhati-hati juga kalau mau berkomunikasi dengan orang yang nggak dikenal. Bisa saja data pribadi kita disalahgunakan. Apalagi nanti identitas kita dicuri dan dipakai buat nipu orang. Aduh, jadi takut nih. Memang ya internet bisa memberikan dampak positif, namun juga bisa memberikan dampak negatif juga. Iya, makanya itu kita harus berhati-hati terutama dalam menjaga data pribadi kita. Jangan sampai kita meningkatkan data pribadi kita kepada orang lain, terutama untuk orang asing karena bisa jadi membahayakan. Setuju banget, makanya kita harus bijak dengan berinternet. Iya, kita bisa gunakan internet untuk hiburan dan juga berbelanja online. Iya, aku juga suka berbelanja online, lebih mudah dan praktis. Iya, rata-rata orang zaman now suka belanja online nggak sih? Tapi kita harus hati-hati sama penipuan juga. Kemarin aja teman tuh baru kena tipu. Kok bisa? Coba cerita. Ini temenku kan mau beli HP, terus dia lihat harganya murah banget. Ya udah dia kan beli kan. Pas sampai barangnya rupanya HP-nya udah rusak. Wah, parah banget sih. Bukannya berjualan dengan benar, malah cari untung dengan cara menipu. Makanya saya selalu berbelanja dari penjual yang sudah terpercaya. Biasanya sebelum aku membeli, saya membaca dulu rating dan ulasan sebelumnya. Jika ada ulasan yang buruk, maka saya harus mempertimbangkan dulu untuk membeli di toko tersebut atau tidak. Oh, kemarin temenku gak lihat rating sih, saking tergiurnya pengen HP. Tapi HP dengan harga murah ada sih. Biasanya aku lihat banyak yang jual barang branded di toko online dengan harga murah. Cuma saya nggak tergiur sih, soalnya pasti barangnya bisa saja rusak ataupun palsu. Iya betul, banyak banget kasus penipuan karena beli barang dengan harga yang tidak masuk akal. Iya, sekarang temenku sudah mulai berhati-hati kalau mau belanja online. Takutnya kejadian yang sama terulang kembali. Ya guys, maka kita itu harus bijak dalam berinternet. Kita harus memverifikasi terlebih dahulu kebenaran dari sebuah berita. Kita juga harus menjaga data pribadi, menghindari konten negatif, dan yang lebih pentingnya itu kita harus mengedukasi diri sendiri dan orang lain juga. Iya, kita harus meningkatkan pengetahuan dan juga mengedukasi orang lain agar terhindar dari hal-hal negatif. Setuju, semakin banyak orang yang paham dengan berbagai digital, maka semakin kecil juga dampak negatif yang diberikan oleh internet. Pada era globalisasi ini, kegiatan jual beli juga bisa dilakukan secara digital. Hal ini dapat terujuk dengan adanya lokal pasar atau disebut sebagai marketplace dan juga dompet digital atau yang juga dinamakan sebagai e-wallet. Transaksi online sungguh memudahkan kita dalam berbelanja. Kita tidak perlu lagi menghabiskan waktu dalam perjalanan untuk membeli barang-barang yang diinginkan.
Kita bisa mencari berbagai barang yang hanya melalui aplikasi Lokapasar yang tersedia dalam bentuk mobile app di smartphone ataupun dalam bentuk web. Barang-barang yang dijual di Lokapasar juga memiliki harga yang cukup terjangkau. Karena Lokapasar ada banyak toko yang menjual barang yang sama sehingga kita bisa membandingkan harga dan kualitas barang yang ditawarkan setiap toko. Terlepas dari manfaat yang diberikan Lokapasar, penipuan demi keuntungan di situ juga dapat terjadi. Salah satunya adalah false advertising. False advertising merupakan kejadian ketika barang yang dipesan ternyata tidak sesuai dengan apa yang dipromosikan atau berbeda dengan gambar dan keterangan yang tertera pada suatu toko online. Hal ini tentunya merugikan pembeli yang telah mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli barang tersebut. Karena itu, kita perlu berhati-hati ketika berbelanja online. Jangan lupa untuk memperhatikan rating keulasan suatu toko ya. Dengan melihat rating keulasan, kita bisa memperkirakan apakah toko tersebut terpercaya atau tidak. Hal ini bertujuan untuk menghindari penipuan atau hal-hal lainnya yang tidak diinginkan. Hal lainnya yang perlu Anda lakukan agar tidak tertipu dari produk yang palsu dan berbelanja secara aman yaitu 1. Pilih marketplace terpercaya. Pilihlah marketplace terpercaya dan memiliki rekomendasi cukup bagus. Cek kembali apakah marketplace yang Anda pilih tersebut sudah terverifikasi atau tidak. Contoh marketplace yang terkenal yaitu Shopee, Lazada, Tokopedia, dan lain-lain. 2. Cek harga dan deskripsi produk. Pelaku penipuan online biasanya memajang suatu barang dengan harga yang sangat murah, bahkan lebih 50% dari harga aslinya. Hal ini membuat pembeli menjadi langsung tergiur dan langsung membeli barang tersebut tanpa dicek ulang lagi. Sebelum memilih barang yang Anda inginkan, sebaiknya Anda memperhatikan deskripsi produk tersebut. Hal ini memudahkan Anda untuk mendapatkan informasi apakah barang tersebut layak atau tidak, terutama yang memuat dengan foto-foto. 3. Pilihlah cara membayar aman. Pilihlah metode yang sesuai dengan marketplace tersebut, misalnya menggunakan rekening bersama, di mana rekening tersebut merupakan sebagai perantara antara pembeli dan juga penjual, sehingga uang yang Anda transfer juga tidak langsung diterima penjual. Simpan juga bukti pembayaran Anda apabila barang yang Anda terima tidak sesuai dengan ekspektasi, contohnya ShopeePay. 4. Jangan pernah bagikan kode rahasia. Apabila ketika Anda mendapatkan kode rahasia melalui pesan singkat misal SMS, itu adalah kode untuk otorisasi transaksi. Jangan pernah bagikan kode yang bersifat rahasia ke pihak manapun yang tidak Anda kenal dengan alasan apapun. Teknologi digital memang telah mengubah banyak sisi kehidupan manusia. Teknologi digital banyak membantu kita dalam aktivitas sehari-hari, memudahkan kita dalam hampir segala aktivitas. Terlepas dari semua dampak positif yang dibawa oleh kemajuan teknologi dalam kehidupan kita juga harus bijak dalam menggunakan teknologi tersebut. Kita harus bisa memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif. Misalnya, kita bisa memanfaatkan mesin pencarian informasi untuk mencari informasi yang berguna. Kita bisa memanfaatkan internet untuk membantu kita dalam belajar, atau kita juga bisa menggunakan media sosial sebagai media hiburan. Namun, kecanggihan teknologi dan internet juga dapat membawa dampak negatif. Misalnya kecanduan bermain game, tertipu dengan hoax dan modus penipuan lainnya, dan masih banyak dampak negatif lainnya. Kita sebagai pengguna internet yang baik harus bijak dalam menggunakan internet. Kita juga bisa mengedukasi orang-orang di sekitar kita yang mungkin masih belum memahami cara memanfaatkan internet dan teknologi secara positif. Marilah kita menjadi teladan yang baik untuk sesama kita. Salam internet positif.